Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, mudah-mudahan saudara semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi kita ya pada pertemuan 10 materi pembelajaran bola voli. Topik kita itu adalah program tatap muka dalam pembelajaran bola voli yang seharusnya kita rencanakan sesuai edaran akademik ya. Pertemuan 10 ini kita bisa tatap muka, kuliah secara luring atau offline ya, sehingga kita bisa fokus untuk meningkatkan kemampuan teknik saudara dalam pembelajaran bola voli. Tapi akhirnya semua itu tidak sesuai dengan harapan kita. COVID masih tinggi kasusnya, otomatis kita masih melanjutkan perkuliahan secara daring. Nah, berhubungan dengan program tatap muka ini, inilah luaran akhir dari pembelajaran bola voli, yaitu yang dituntut saudara semuanya harus mampu mengajarkan atau transfer ilmu kepada siswa ya, karena saudara itu akan menjadi guru ya, guru penjas orkes di sekolah, baik SD, SMP, SMA. Nah, di sini saudara dituntut mampu merancang suatu pembelajaran di sekolah yang digunakan itu namanya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau di perguruan tinggi itu kita dikenal dengan RPS ya, rencana pelaksanaan pembelajaran semester. Baiklah saudara semuanya, sebelum kita masuk ya di dalam menyusun RPP untuk persiapan pembelajaran, kita harus memahami dulu apa sih komponen-komponen yang ada di dalam RPP tersebut. Baik, untuk komponen RPP saudara bisa memperhatikan dan melihat, karena RPP sudah banyak kali revisi ya, tapi revisi terakhir itu 2019. Jadi sebaiknya kita menggunakan RPP tahun 2014. Nah, inilah dia komponen-komponen yang digunakan di dalam RPP tersebut. Yang pertama itu komponennya harus ada identitas sekolah. Kemudian identitas mata pelajaran dan kelas atau semester. Yang kedua itu adalahnya alokasi waktu. Yang ketiga, komponen yang harus ada di dalam RPP tersebut yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi yang disingkat dengan IPK ya. Yang keempat, adanya materi pembelajaran. Materi apa yang akan kita ajarkan pada pertemuan tersebut. Yang kelima itu adalah identitas ya. Sebentar. Identitas. Kelima adalah kegiatan pembelajaran. Yang keenam penilaian, dan yang ketujuh media atau alat, bahan dan sumber belajar. Selanjutnya di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses bahwa komponen RPP terdiri atas identitas sekolah, identitas sama ya, hampir sama dengan yang dijelaskan sebelumnya. Nah, inilah dia komponen-komponen yang ada di dalam RPP yang harus Anda muat nanti. Saudara juga akan diberikan praktek menyusun RPP sesuai dengan komponen yang ada dalam aturan RPP tersebut. Nah, yang kedua, sebelum Anda menyusun RPP tersebut, saudara harus mampu dan memahami ya prinsip-prinsip penyusunan RPP tersebut. Ini ada 8 prinsip yang digunakan di dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Yang pertama itu adalah saudara harus bisa memahami bahwa di sekolah itu adanya perbedaan individual antara siswa, antara lain itu kemampuan awalnya, yang kedua tingkat intelektualnya, kemudian bakatnya, selanjutnya potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajarnya juga berbeda ya antara siswa, kemudian latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan siswa. Jadi yang harus dipahami oleh guru itu bahwa siswa yang diajarnya itu mengalami perbedaan individual, banyak faktor yang ada, aspek-aspek dari perbedaan tersebut. Jadi jangan disamakan, pendekatan yang digunakan itu kan berbeda masing-masing siswa ketika saudara menjadi guru di sekolah. Makanya mahasiswa juga dibekali tentang psikologi ya, psikologi pendidikan, sehingga dia mampu memahami perbedaan individual tersebut. Yang kedua,
Prinsipnya itu adalah partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, berpusat pada siswa untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, adanya pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membacanya, kemudian pemahaman beragam bacaan dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Nah, yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut rencana pelaksanaan pembelajaran, memuat rancangan program, pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang keenam itu adalah penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD-nya, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan yang namanya pengalaman belajar. Nah, yang ketujuh itu mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Nah, yang kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi kondisi. Nah, itulah dia prinsip-prinsip yang harus ada di dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Saudara harus mengikuti beberapa prinsip sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana awal yang kita laksanakan. Dan tujuan dari pembelajaran itu penjas orkes, itu tujuan akhirnya itu adalah nanti dia memiliki tingkat kebugaran jasmani. Nah, ketika saudara mengajarkan materinya tentang passing bawah, otomatis tujuan akhir adalah learning outcome-nya itu adalah mahasiswa mampu melakukan kemampuan atau melakukan keterampilan teknik dasar bola voli tersebut sesuai dengan teknik yang baik dan benar. Baiklah, ketika kita sudah memahami komponen-komponen yang ada di dalam RPP, nah kemudian juga sudah memahami prinsip-prinsip yang ada di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut, nah kita lanjut kepada langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, di sini ada 10 langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Nah, apa saja langkah-langkah tersebut? Baik, kita lihat sama-sama apa sih langkah dalam penyusunan RPP. Yang pertama yaitu langkahnya adalah mengkaji silabus. Dengan adanya Permendikbud nomor 22 tahun 2016, maka silabus dikembangkan oleh guru mengacu pada komponen yang tercantum pada Permendikbud tersebut. Saudara bisa melihat nanti panduan dalam pengembangan silabus ya untuk bahan referensinya. Yang kedua, melakukan analisis keterkaitan SKI-nya. Yang kedua, KI-nya, yang ketiga KD, dalam rangka merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajarannya. Nah, ini dia analisis keterkaitan ya, semua kompetensi tersebut. Nah, ini dia keterkaitannya. Contohnya saudara mengajar tentang passing bawah ya dalam penjas orkes. Nah, untuk pembelajaran ini ada KI1, KD-nya nih. Bisa untuk lihat panduan analisis keterkaitan antara SKI, KI, dan KD-nya. Yang ketiga itu menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan. Nah, saudara bisa lihat nanti di sekolah itu untuk pertemuan 1 jam pelajaran itu ada yang 35 menit, ada yang 40 menit. Secara umum biasanya menggunakan 40 menit ya 1 jam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian penentuan ini berdasarkan hasil analisis waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian tiap IPK-nya dan disesuaikan dengan karakteristik siswa di satuan pendidikan. Yang keempat itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran dari materi yang saudara ajarkan? Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup adanya di sana sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, menyusun materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran, buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, kemudian atau konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar.
Materi pembelajaran ini kemudian dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Yang keenam, menentukan pendekatan, model, metode pembelajaran yang sesuai. Jadi pendekatannya macam-macam nanti yang digunakan di dalam pembelajaran, di dalam masing-masing saudara ada beda materi, otomatis beda juga pendekatan yang akan digunakan. Mode pembelajaran juga bisa, mode pembelajaran bisa saudara desain secara sendiri. Yang penting guru itu dituntut bisa lebih kreatif, inovatif dalam menyusun model pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang kita rencanakan dari awal itu bisa tercapai. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketujuh ya, itu menentukan media, alat, bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam menentukan media ini juga guru-guru harus lebih kreatif. Tidak ada lagi alasan, di sekolah saya medianya tidak ada untuk pembelajaran. Contohnya passing bawah, otomatis saudara menggunakan bola voli ya. Ketika bola voli tidak cukup atau tidak ada, tidak tersedia di sekolah, tapi saudara sebagai guru harus berpikir kreatif, apa sih media yang bisa saya gunakan sehingga saya bisa mengajarkan teknik passing bawah. Bisa saja saudara menggunakan bola plastik atau bola karet, apalagi di sekolah ya, kita contoh aja di SD, bisa saja tidak mesti menggunakan bola voli yang asli, bisa saja gunakan bola karet sehingga siswa tersebut juga tidak takut ya untuk melaksanakan passing bawah dengan menggunakan bola karet, karena menggunakan bola voli asli biasanya tangan mahasiswa ketika melaksanakan passing bawah itu merah-merah, dia sakit-sakit sehingga mahasiswa takut untuk melakukannya. Nah, makanya awalnya bisa aja gunakan bola karet medianya sehingga mahasiswa merasa menyenangi dalam pelaksanaan pembelajarannya untuk melaksanakan, dan mereka tidak takut untuk melakukan teknik tersebut secara baik dan benar untuk melakukan latihannya. Kemudian kita masuk ke langkah yang ke-8, memastikan sumber belajar yang dijadikan referensi yang akan digunakan dalam langkah-langkah penjabaran proses pembelajaran. Yang ke-9, langkahnya itu adalah menjabarkan langkah-langkah pembelajaran ke dalam bentuk yang lebih operasional atau mengutamakan pembelajaran aktif atau active learning. Ini berpusat kepada siswa itu student center learning ya. Yang ke-10, mengembangkan penilaian proses dan hasil belajar meliputi lingkup teknik dan instrumen penilaian serta pedoman penskoran. Nah, inilah dia langkah-langkah dalam penyusunan RPP yang harus diketahui oleh seorang guru, apalagi saudara sebelum melaksanakan praktek lapangan kependidikan harus paham ini. Banyak materi-materi lain penunjang ya, mata kuliah yang lain yang sudah saudara ambil itu penunjang untuk pelaksanaan saudara mengajar di sekolah. Yang pokoknya ketika saudara jadi guru, inilah RPP senjata awal atau peralatan awal yang harus saudara miliki dan saudara pahami dan harus saudara kuasai. Baiklah, ini dia komponen, kita sudah memahami komponen RPP sudah, kemudian prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP juga sudah kita pelajari, dan langkah penyusunan RPP juga sudah saudara pahami. Baik, setelah ini saya akan memberikan salah satu contoh RPP untuk materi ajar yang akan saudara ajar di sekolah, sehingga saudara bisa mengaplikasikan. Setelah saudara memahami konsep-konsep ini, saudara bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana sih menulis RPP secara baik dan benar sesuai dengan panduan pedoman yang digunakan. Baik, kita lanjut untuk contoh ya, contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan saudara siapkan untuk pertemuan 10 sampai pertemuan 15 nantinya ya, karena ini merupakan learning outcome atau luaran dari saudara mengambil mata kuliah pembelajaran bola voli. Saudara dikatakan berhasil dalam mengikuti perkuliahan pembelajaran bola voli ini ketika saudara sudah mampu mentransfer ilmu kepada orang lain, tentunya itu siswa ya, baik itu siswa SD, SMP, dan SMA. Dan pendekatannya juga akan berbeda-beda nanti ketika saudara mengajar di SD, pendekatannya berbeda dengan mengajar di SMA, kemudian pendekatan mengajar di SMK juga akan berbeda. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh rencana pelaksanaan pembelajaran untuk saudara mengajar di SD. Kita mengambil yaitu
kelas 5 dengan materi passing bawah. Ini saya contohkan passing bawah. Nanti saudara bisa mengembangkan materi-materi lain, atau ada juga yang mengambil materi passing bawah tapi dengan cara pelaksanaannya akan berbeda, atau medianya atau model pembelajaran digunakan berbeda. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting saudara sudah paham ya komponen dalam RPP itu apa saja, kemudian prinsip-prinsip penyusunan RPP bagaimana, kemudian langkah-langkah penyusunan RPP-nya seperti apa. Itu harus ada di dalam kepala saudara, sudah harus paham, karena saudara dipersiapkan untuk menjadi seorang guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang profesional, sehingga saudara mampu ya mencerdaskan anak-anak bangsa ke depannya dengan menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan guru generasi milenial yang disenangi oleh siswa-siswa di sekolah. Baik, langsung saja kita masuk kepada contoh RPP. Nah, ini dia komponen-komponen yang ada di dalam RPP itu harus termuat di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, tadi dijelaskan adanya identitas sekolah. Itu adalah sekolah dasar. Saya mengambil contoh di sini, itu Sekolah Dasar Negeri 01 Padang. Terserah nanti saudara memilih di mana. Kemudian adanya identitas mata pelajaran, yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Saudara mengajar di kelas, nah semester kelas 5, semester 1, itu semester ganjil ya. Materi yang diajar itu adalah passing bawah, dan alokasi waktu itu 2 kali 35 menit. Nah, yang pertama itu adalah kompetensi inti atau disingkat dengan KI. Kompetensi yang pertama itu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama dianut. Ini yang paling pertama ya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konsep-konsep dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Nah, yang keempat, kompetensinya menyajikan pengetahuan faktual, konsep dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, artinya ada keindahan. Kemudian dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, inilah dia kompetensi inti yang harus ada di dalam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu jelas ya, tentang agama kita, itu yang paling utama sekali. Apa sih implementasinya nanti di dalam pelaksanaan pembelajarannya. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu yang B, kompetensi dasar yang disingkat dengan KD, indikator pencapaian kompetensi yang disingkat dengan IPK. IPK di sini bukan indeks prestasi kumulatif ya, tetapi indeks pencapaian kompetensi. Nah, inilah format yang digunakan untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu tadi kan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya dalam melakukan aktivitas jasmani. Nah, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya apa? Yaitu pembiasaan perilaku berdoa sebelum sesudah pembelajaran. Nah, ya di dalam tabel kompetensi dasar ini dia yang kita pindah di atas sudah dijelaskan dari kompetensi inti. Nah, ini dia turunannya kompetensi dasarnya. Dan inilah dia indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar kedua itu adalah bertanggung jawab dalam penggunaan sarana prasarana pembelajaran serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Apa indikator pencapaian kompetensinya? Yang pertama itu adalah mengembalikan alat-alat olahraga ke tempatnya setelah menggunakan. Yang kedua, berhati-hati dalam melakukan gerakan olahraga. Ini dia indikator pencapaian kompetensinya. Yang ketiga, memahami konsep keterampilan gerak fundamental permainan bola voli. Ketika kita berbicara tentang keterampilan gerak, otomatis
ada fase-fasenya yang harus dilakukan dalam keterampilan bola voli. Sekarang kita fokus ke materi passing bawah. Apa saja sih fase-fase dalam keterampilan passing bawah? Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama menjelaskan sikap awal passing bawah bola voli dengan benar. Yang kedua, menjelaskan sikap perkenaan bola pada passing bawah bola voli dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan sikap akhir passing bawah bola voli dengan benar. Nah, kompetensi dasar yang keempat itu adalah mempraktekkan teknik dasar permainan bola voli dan menekankan gerak dasar fundamental. Yang pertama tadi itu kita memahami konsep dari keterampilan gerak, otomatis kita harus paham. Ketika paham, mampu menjelaskan. Nah, yang keempat, kompetensi dasarnya itu adalah mempraktekkan teknik dasar permainan bola voli. Ketika mempraktekkan, otomatis indikator pencapaian kompetensinya harus mampu melaksanakan gerakannya tersebut. Yang pertama, mampu itu mempraktekkan sikap awal passing bawah bola voli dengan benar. Yang kedua, mempraktekkan sikap perkenaan bola pada passing bawah bola voli dengan benar. Yang ketiga, mempraktekkan sikap akhir ke passing bawah bola voli dengan benar. Ini walaupun materinya nanti saudara ada yang mengambil passing bawah, ini tidak mesti sama dengan yang saya jelaskan. Bisa saja Anda kreasikan kompetensi dasar yang saudara inginkan itu seperti apa. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu bagaimana. Bisa nanti saudara lebih mengembangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya. Baik, yang ketiga atau yang C, di dalam RPP itu harus ada tujuan dari pembelajaran. Apa sih tujuannya? Ada KI 1, di sini ada KI 2, KI 3, dan KI 4. Apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama itu KI 1 itu pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menjelaskan tentang pembelajaran teknik jalan cepat. Saudara harus tahu apa itu KI. KI tadi artinya adalah kompetensi inti. Jadi kompetensi inti yang pertama, kompetensi inti kan kita lihat sebelumnya itu ada 4 ya. Kompetensi inti dalam RPP ini, otomatis ini di dalam tujuan pembelajaran. Dalam kompetensi inti pertama itu apa yang akan dilakukan. Nah, di sini ada kompetensi KI 1 ya. Kemudian kita masuk kepada KI 2. KI 2 itu adalah mengembalikan alat-alat olahraga ke tempatnya setelah menggunakan. Kemudian KI yang kedua, KI 2-nya berhati-hati dalam melakukan gerakan olahraga. Masuk ke KI 3. KI 3 ada indik 3 ya. Yang pertama menjelaskan sikap awal, menjelaskan sikap perkenaan bola, yang ketiga menjelaskan sikap akhirnya. Dalam KI 4, ketika kita sudah paham, kemudian kita bisa menjelaskan, otomatis kita harus bisa mempraktekkan, itu masuk yang ke KI 4. Nah, selanjutnya harus ada materi. Walaupun di atas tadi sudah dalam format di atas ya, harus ada materi ajar, tapi di sini lebih didetailkan untuk sistematika penulisan RPP-nya. Harus ada materi ajar. Materi ajar yang kita gunakan, yang kita ajarkan sekarang itu ada teknik dasar passing bawah bola voli. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan itu beda-beda ya. Di sini saya memilih untuk metode pembelajaran itu pendekatan saintifik. Apa sih artinya pendekatan saintifik? Sudah bisa memahami. Di sini fokus untuk saintifik itu artinya siswa dituntut mampu berpikir kritis dan problem solver. Artinya ketika dia mengalami permasalahan di dalam pelaksanaan passing bawah, dia harus berpikir, oh kenapa sih saya melaksanakan passing bawah seperti ini, dan apa yang harus saya lakukan untuk perbaikan dari teknik yang saya lakukan. Nah, kemudian ada lokasi waktunya. Selanjutnya ada media di dalam media, alat, dan bahan pembelajaran. Nah, di dalam media di sini juga saudara bisa mengembangkan. Ketika kita mengajar bola voli, media yang digunakan otomatis ada bola. Andai kan di sekolah saudara tidak ada bola voli asli ya, bisa saja menggunakan media bola yang lain seperti bola karet atau bola plastik yang biasa dipakai oleh anak-anak untuk bermain. Kemudian bola karet itu bisa dilakukan untuk melakukan latih passing bawah yang pertama. Karena kalau seandainya menggunakan bola asli, melakukan passing bawah, saudara mengenalkan kepada siswa tentang passing bawah seperti ini loh, menggunakan bola asli, bola voli. Sedangkan ada bola itu kadang baru terlalu keras sehingga tangan mahasiswa itu bisa merah-merah, sakit, dan siswa akan takut untuk melaksanakan passing bawah tersebut. Makanya gunakan terlebih dahulu
medianya menggunakan bola karet sehingga siswa tidak ada merasa ketakutan untuk melakukan latihan passing bawah. Ketika mereka sudah merasa mampu melaksanakan passing bawah dengan baik, baru kita gunakan medianya bola asli, bola voli ya. Ini tergantung kreativitas saudara untuk mengajarkannya seperti apa ya di sekolah media yang digunakan. Kemudian ada fluid, otomatis ya ketika kita guru olahraga, siapa sih yang tidak punya fluid? Dosen olahraga juga senjata yang pertama digunakan atau alat yang digunakan untuk mengajar itu pas di lapangan pasti ada fluid, karena itu digunakan untuk memberikan instruksi kepada siswa. Yang berikutnya adalah lapangan bola voli. Di dalam lapangan kita tidak mesti ada lapangan bola voli betul-betul seperti lapangan bola voli ya. Bisa saja menggunakan halaman sekolah, mana tahu di sekolah itu tidak memiliki lapangan bola voli. Kemudian bisa juga lapangan sepak bola ya. Jadi tidak ada alasan lagi guru di sekolah, wah di sekolah saya tidak ada lapangan bola voli sehingga saya tidak bisa mengajar bola voli. Bukan seperti itu. Saudara bisa saja memanfaatkan di mana sih ada halaman sekolah ya, macam-macam ya. Makanya sekarang guru-guru itu dituntut harus kreatif. Kreatif itu adalah berinovasi sehingga tidak ada lagi permasalahan yang ditemukan di sekolah dengan permasalahan sarana dan prasarana. Baik, kita lanjut. Itu sumber belajar. Sumber belajar banyak bisa saudara gunakan. Di sini saya menggunakan buku pegangan guru atau peserta didik kelas 5 Penjas Orkes. Nah, ini dia masuk kepada langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran. Untuk format RPP-nya, langkah-langkah pembelajarannya yaitu di sini ada kolomnya kegiatan, kemudian deskripsi dan alokasi waktunya. Untuk pendahuluan di sini ada untuk guru ya, kita singkat saja. Nanti saudara bisa baca ya di layar yang saya jelaskan. Yang pertama, guru orientasinya apa? Nah, ketika orientasinya guru di sini adalah kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Ini hal yang biasa yang dilakukan oleh seorang guru. Kemudian guru juga harus melakukan memimpin doa ya sebelum pembelajaran dimulai. Artinya dia menghargai kedisiplinan siswa, juga harus ada di sini orientasinya. Yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin. Setiap saat ada manfaatnya bagi tercapai cita-cita. Ada juga di sini untuk orientasinya menyanyikan lagu wajib. Kemudian siswa diminta memeriksa kerapian dan kebersihan kelas. Siswa memperhatikan penjelasan guru. Kemudian siswa menyimak. Nah, persepsinya apa? Di dalam persepsi ini yang pertama mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya. Nah, kemudian mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Nah, dalam orientasi yang motivasi, apa yang dilakukan oleh seorang guru? Ini dia memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pembelajaran. Nah, kemudian ini ada apabila materi atau tema proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan menjelaskan tentang materi sesuai tema. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya, yang selanjutnya mengajukan pertanyaan. Nah, dalam pemberian acuan juga memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas, kemudian memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, serta KKM dan ada pertemuan yang berlangsung. Kemudian ada pembagian kelompok belajar. Kemudian menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah pembelajaran. Ini waktunya selama 30 menit ya, alokasi waktunya. Baik, sekarang kita masuk kegiatan inti. Intinya kita sekarang membahas tentang materi kita tentang passing bawah. Nah, sintak model pembelajarannya seperti apa? Di sini harus jelas kegiatan literasinya bagaimana. Kemudian pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan guru menceritakan tentang kisah masa kecil. Macam-macam ya untuk literasi bisa Anda kreativitaskan. Kemudian yang pertama ada sintak pembelajaran, itu ada stimulation atau simulasi, memberikan rangsangan kepada siswa sehingga siswa merasa termotivasi, merasa semangat ya untuk mengikuti pembelajaran yang saudara berikan. Kemudian secara umum di sini ada kegiatan literasinya, saudara bisa melihat di layar yang saya tampilkan. Kemudian juga bisa menyegarkan suasana kembali dengan menyanyikan salah satu lagu anak-anak ketika SD ya, lagu anak-anak. Macam-macam nanti bisa sintak pertama ini saudara lakukan. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada sintak yang kedua. Secara umum saja saya sampaikan, nanti saudara bisa
mempelajari, membaca referensi lain dalam sintak pertama itu apa yang harus ada. Maka kita masuk sekarang sintak yang kedua. Sintak yang kedua adalah problem statement atau pertanyaan identifikasi dari masalah. Ketika ada problem statement, maka orientasinya, deskripsinya itu adalah critical thinking. Critical thinking artinya berpikir kritis. Nah, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, saudara bisa memberikan atau memancing, merespon siswa tersebut memberikan beberapa pertanyaan passing bawah. Contoh, siapa sih yang sudah pernah melakukan passing bawah dan bagaimana sih melaksanakan kegiatan passing bawah. Ketika seorang guru memberikan pertanyaan tersebut, otomatis siswa akan berpikir dan dia akan berusaha menyampaikan kepada guru yang dia ketahui tentang passing bawah. Itu sudah termasuk dari problem statement atau berpikir kritis ya, untuk deskripsinya critical thinking, berpikir kritis untuk seorang siswa. Nah, sintak yang ketiga itu ada data collection atau pengumpulan data. Ketika kegiatan literasinya di sini ada mengamati objek atau kejadian. Nah, saudara bisa memberikan pemahaman kepada siswa mengamati objeknya. Yang kedua, membaca sumber lain selain buku teks. Bisa saja nanti siswa itu disuruh membaca atau menonton video yang ada di YouTube ya tentang pelaksanaan passing bawah. Kemudian ada aktivitasnya, kemudian aktivitas seperti apa. Selanjutnya ada wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Nah, selanjutnya ada collaboration, kerjasama. Di dalam kolaborasi ini bisa deskripsinya saudara peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok sehingga dia bisa berdiskusi, kemudian bisa mengumpulkan informasi, bisa mempresentasikan ulang dengan kegiatan pelaksanaan passing bawah ya, kemudian saling tukar informasi. Maka itulah pentingnya kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan oleh siswa sehingga mereka bisa melakukan beberapa indikator yang ada dalam kolaborasi tersebut. Selanjutnya sintak selanjutnya data processing atau pengolahan datanya adalah adanya kolaborasi, kerjasama dan critical thinking, adanya perpaduan antara dua indikator itu di sini adalah collaboration dan critical thinking. Kemudian adanya verification. Verification adanya critical thinking, berpikir kreatifnya seperti apa. Nanti bisa di sini ya, saudara bisa baca ya dari layar yang saya tampilkan. Selanjutnya adalah generalization atau menarik kesimpulan, adanya communication atau berkomunikasi, creativity dan kreativitas. Apa sih kreativitas yang bisa saudara lakukan ketika mengajarkan passing bawah? Nah, catatan yang paling penting yaitu selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan. Nah, penutup yang ada di dalam RPP itu siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Bisa saja guru memberikan nanti pertanyaan tentang apa saja yang telah saudara pahami atau selama proses pembelajaran ini. Kemudian apa yang belum dipahami oleh siswa, kemudian bagaimana sih perasaan siswa selama pembelajaran materi tentang subtema berupa yang baru dilakukan oleh siswa. Nah, selanjutnya kita lihat penilaian hasil pembelajaran. Untuk format penilaian nanti saudara bisa membrowsing sendiri ya, tapi ini saya tampilkan penilaian yang apa sih yang harus ada dalam penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama itu harus ada penilaian tentang sikap. Nah, ini dia format untuk penilaian sikap, ada penilaian observasi, adanya nama siswa, aspek perilaku nilai apa saja, BS artinya bekerja samanya bagaimana, sikap jujur seperti apa, tanggung jawabnya bagaimana, dan disiplin seperti apa. Ada jumlah skornya di sini nanti kan. Nah, aspek perilaku nih penilaian di kriteria bisa untuk sangat baik bisa diberikan skor yang 100, baik 75, kemudian cukup 50, 25, untuk kurang 25. Nah, ini dia untuk proses pelaksanaan penilaian. Nanti bisa saudara lihat di sini bagaimana caranya memberikan penilaian. Mudah kok untuk melakukan penilaiannya. Tinggal melihat berapa kriteria soal yang diberikan, kemudian kita mencari skor maksimal ya, dikalikan dengan jumlah skor yang dicapai. Kemudian masukkan kepada kode nilai atau predikat
Contoh di sini skor sikapnya diperoleh 68,75. Ketika 68,75, nanti masukkan ke kode ini. Otomatis dia berada di rentang 50,01 sampai 75, artinya kode predikatnya itu adalah baik presentasinya. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek pelaku yang ingin dinilai. Jadi ini tidak kaku ya, bisa saja saudara menambahkan nanti untuk formatnya. Ini format standar yang bisa kita gunakan. Nah, ada juga di sini untuk dalam RPP itu ada penilaian diri. Jadi siswa tersebut diberikan pemahaman bagaimana dia bisa menilai dirinya sendiri. Jangan hanya bisa menilai orang lain, tapi pertama juga harus bisa menilai diri sendiri, kemudian juga bisa menilai orang lain. Jadi yang dituntut dalam penilaian diri ini adalah kejujuran menilai sikap dirinya sendiri. Baik, inilah formatnya. Format untuk penilaian diri, berikan beberapa bentuk pertanyaan, kemudian berikan untuk option pilihannya ada ya dan tidak, jumlah skor seperti apa, skor sikap diberikan bagaimana, dan kode nilainya seperti apa. Sedikit lagi untuk materi kita, ini catatannya untuk penilaian, saudara bisa lihat dan baca sendiri ya. Kemudian ada juga penilaian teman sebaya, artinya sesama siswa juga bisa memberikan penilaian di dalam proses pembelajaran tersebut. Sama harus ada pernyataannya apa, ada option ya untuk jawaban pernyataannya. Catatannya sama ya untuk formatnya, cuman bedanya dinilai oleh diri sendiri dan dinilai oleh siswa atau teman sebaya. Selanjutnya kita membahas tentang pengetahuan ya, penilaian pengetahuannya. Untuk penilaian pengetahuan itu ada penilaian secara tertulis pilihan ganda, ada tertulis uraian, ada tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Untuk formatnya ada di sini aspek yang dinilai apa saja sih? Penilaian aspek untuk percakapan. Di sini ada yang terlihat seperti layar ya. Kemudian adanya aspek penilaian tentang keterampilan, penilaian unjuk kerja namanya di sini. Di dalam aspek keterampilan ada juga formatnya aspek yang dinilai apa, kemudian di sini option kriteria ya, kriteria serta nilai di dalam option jawaban. Lanjut kita ke instrumen penilaian diskusi juga ada, kemudian penilaian proyeknya, penilaian produknya, penilaian portofolionya. Berikutnya adalah pembelajaran remedial, artinya aktivitas kegiatan pembelajaran remedial dapat berupa pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, atau tutor sebaya dengan merumuskan kegiatan pembelajaran yang sesuai karakteristik pada peserta didik, alokasi waktu, sarana, dan media pembelajaran. Nah, yang kelima, pembelajaran pengayaan. Kegiatan pembelajaran pengayaan dirumuskan sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana, dan media pembelajaran. Yang selanjutnya jumlah sumber ya, sumber dan referensi yang kita gunakan apa. Dia menggunakan kurikulum 2013. Kemudian di dalam RPP yang terakhir itu juga harus ada ya tanda tangan kepala sekolah. Kemudian ada tanggal di sini ya. Kemudian saudara sebagai guru mata pelajaran, pengisi orkes tentunya ya. Nah, saudara harus mengisi semua format yang ada di sini. Baiklah, itu saja untuk contoh ya. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang bisa saudara gunakan untuk format secara standar seperti yang saya jelaskan barusan. Untuk format pengembangan boleh saudara mengembangkan supaya lebih baik. Dan di sini yang penting dalam menyusun RPP itu semua komponen dari RPP yang sudah dijelaskan harus ada ya, harus ada 7 komponen di dalam menyusun RPP dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan dari RPP serta langkah-langkah penyusunan RPP tersebut untuk penyusunan RPP ini dengan baik. Dan harapan saya ketika saudara mendengarkan materi yang saya jelaskan ini, saudara berpikir secara langsung materi apa yang akan saya ajarkan di sekolah. Yang pertama, untuk menyusun RPP ini saudara ambillah satu teknik. Kita kan ada 5 teknik nih, teknik passing bawah, teknik passing atas, servis, mesh, dan blok. 5 teknik dalam pembelajaran bola voli yang hangat. Tapi tahap awal untuk pertemuan 10 ini tugas saudara pertama menyusun RPP sesuai dengan salah satu teknik yang paling saudara kuasai. Tulis dengan baik RPP-nya. Yang kemudian yang kedua, tugas saudara mereview atau meresume
apa yang saya sampaikan dari awal, apa sih yang saudara tangkap, intinya yang saya sampaikan ini apa yang saudara pahami. Sekian untuk materi pada pertemuan 10 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terlebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimalisasi pembelajaran bola voli di program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan video pembelajaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan praktek teknik bola voli. Semoga video ini dapat membantu mahasiswa dalam proses perkuliahan secara daring dan luring. Selamat menyaksikan. Passing bawah. Cara yang dilakukan pemain untuk mengoper bola atau menerima bola dari depan badan menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Teknik passing bawah dalam permainan bola voli dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan membuka kedua kaki selebar bahu. 2. Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan sehingga kedua ibu jari sejajar. 3. Ayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas sampai setinggi bahu. 4. Ketika bola tersentuh kedua lengan, luruskan lutut. 5. Perkenaan bola yang baik, tepat, yaitu di atas pergelangan tangan. 6. Ketika melakukan passing bawah ke arah depan, lengan diayunkan tidak lebih dari 90 derajat dengan bahu atau badan. Latihan teknik passing bawah. Bermacam-macam bentuk latihan dapat dilakukan dengan berbagai metode sebagai berikut. Pertama, latihan perorangan. Yang kedua, latihan berpasangan. Ketiga, latihan kelompok kecil dan besar. Variasi latihan teknik passing bawah. Berikut variasi latihan yang dapat dilakukan untuk passing bawah yaitu 1. Latihan passing bawah secara sendiri. 2. Latihan passing bawah ke dinding. 3. Latihan passing bawah berpasangan. Latihan passing bawah membentuk segitiga dengan 3 orang. Lima, latihan melakukan passing bawah dengan bentuk berbanjar. 6. Latihan passing bawah berpasangan menggunakan net dengan jarak dekat.
7. Latihan terima passing bawah dari bola yang diservis menggunakan net dengan jarak lebih jauh. Setelah mengikuti video pembelajaran teknik bola voli pada bagian passing bawah, selanjutnya kita akan menyaksikan video passing atas. Passing atas, teknik ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan sikap tubuh siap dengan meregangkan kedua kaki sampai selebar bahu. 2. Tekuk sedikit kedua lutut sehingga badan merendah dan dibungkukkan ke depan. 3. Tumpu berat badan di ujung kaki bagian depan. 4. Ketika bola datang, secepatnya tempatkan badan di bawah bola. 5. Tangan diangkat dan lengan sedikit ditekuk, serta buka lebar jari-jari tangan dengan renggang sehingga membentuk seperti mangkuk. 6. Ketika bola sudah sampai ke atas badan, dengan menekuk bagian siku atau pergelangan tangan dan posisi tangan sedikit berada di atas dahi, lakukan perkenaan bola dengan baik, yaitu tepat di jari-jari tangan. 7. Ketika bola menyentuh jari-jari, tegangkan jari supaya bola bisa memantul dengan baik. Lalu dorong dengan menggerakkan pergelangan tangan untuk selanjutnya diikuti dengan meluruskan siku. 8. Dalam mendorong bola, jari yang paling dominan untuk digunakan adalah ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. 9. Akhiri gerakan mendorong dengan sedikit mengangkat tumit dari tanah atau lantai, menaikkan pinggul dan lutut, meluruskan kedua lengan dan pandangan mengikuti ke arah gerakan bola. Latihan teknik passing atas. Bermacam-macam bentuk latihan dapat dilakukan dengan berbagai metode sebagai berikut. 1. Latihan perorangan. 2. Latihan berpasangan. 3. Latihan kelompok kecil dan besar. Variasi latihan teknik passing atas. Berikut variasi latihan yang dapat dilakukan untuk passing atas yaitu 1. Latihan memindahkan bola di atas kepala dengan kedua tangan. 2. Latihan passing atas dengan sendiri. 3. Latihan passing atas ke dinding sambil duduk. 4. Latihan passing atas ke dinding sambil berdiri. 5. Latihan secara berpasangan dan satu orang duduk dan satu orang lagi memberikan bola dari berdiri. 6. Latihan passing atas berpasangan dengan satu orang memberikan bola dan satu orang menerima dengan passing atas. 7. Latihan passing atas dengan bergerak ke kiri dan ke kanan. 8. Latihan dengan membentuk segitiga. 9. Latihan passing atas dengan berpindah tempat dilakukan dengan 3 orang dan 1 orang sebagai pelambung dan 2 orang menerima dengan passing atas secara bergantian.
Latihan passing atas 1 orang versus 2 orang, dan 1 orang melakukan passing atas ke teman yang berada di belakang. Setelah mengikuti video pembelajaran teknik bola voli pada bagian passing atas, selanjutnya kita akan menyaksikan video teknik servis. Servis bawah merupakan teknik servis dengan posisi awal tangan tetap di samping badan, kemudian diayunkan dari bawah dengan batas maksimal tangan mengenai bola, yaitu rata dengan lengan atas. Langkah-langkah pelaksanaan teknik servis bawah. Teknik servis bawah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pemain berdiri dengan salah satu kaki di depan dan menghadap ke arah net. 2. Berat badan bertumpu ke kaki yang di belakang. 3. Lambungkan dengan rendah bola voli ke atas. 4. Gerakkan tangan kanan ke belakang, lalu ayunkan ke depan untuk memukul bola ke arah daerah lawan. 5. Pukulan dilakukan dengan mengepalkan tangan dengan kuat. 6. Ketika memukul bola voli, pindahkan berat badan ke kaki yang di depan. 7. Sebagai gerakan penutup, pindahkan kaki yang di belakang ke depan. Servis atas. Servis yang dilakukan dengan melambungkan bola hingga di atas kepala, kemudian tangan akan memukulnya dari atas. Servis atas sering digunakan dalam permainan. Alasannya karena kecepatan bola yang dihasilkan jauh lebih cepat dari servis bawah. Beberapa teknik servis atas yaitu servis samping, floating service, dan jump service. Langkah-langkah teknik servis atas. 1. Pemain berdiri dengan sedikit menekuk kedua lutut dan salah satu kaki depan. 2. Pegang bola voli dengan kedua tangan. 3. Lambungkan bola voli dengan tangan kiri ke atas sampai ketinggian kira-kira 1 meter di atas kepala di depan bahu. 4. Lalu secepatnya tarik tangan ke belakang atas kepala dengan telapak tangan menghadap ke depan. 5. Lentingkan tubuh ke belakang dan selekasnya pukul bola dengan telapak tangan. Dalam hal ini, posisi tangan tetap lurus dan semua badan ikut bergerak. 6. Ketika memukul bola, pindahkan beban tubuh ke depan. Selanjutnya, langkah-langkah teknik jumping service. 1. Pegang bola dengan kedua tangan, lalu lambungkan ke atas dengan tinggi sekitar 3 meter di depan badan. 2. Setelah itu, ambil awalan untuk melompat, kemudian lompatlah setinggi mungkin. 3. Pukul bola dengan keras seperti melakukan smash. 4. Usahakan bola melewati net dan tidak keluar lapangan. Macam-macam bentuk latihan untuk teknik servis, yakni sebagai berikut. 1. Latihan perorangan. 2. Latihan berpasangan. 3. Latihan kelompok kecil dan besar. 4. Latihan kombinasi teknik servis, passing bawah dan passing atas dengan metode bermain
dalam kelompok terbatas. Setelah mengikuti video pembelajaran teknik bola voli pada bagian servis, selanjutnya kita akan menyaksikan video teknik smash. Smash merupakan pukulan keras yang biasanya mematikan karena bola sulit diterima atau dikembalikan. Smash adalah bentuk serangan yang paling banyak digunakan untuk menyerang dalam upaya memperoleh nilai suatu tim dalam permainan bola voli. Smash biasanya dilakukan saat bola berada di atas dekat net. Hal ini ditunjukkan agar pemain lawan tidak memiliki waktu untuk menghentikan bola. Urutan pelaksanaan smash. Urutan dalam menerima bola adalah bola pertama biasa dilakukan dengan menggunakan passing bawah, lalu bola kedua dengan passing atas, dan yang ketiga dengan melakukan teknik smash. Seorang pemain penyerang atau speaker idealnya memiliki postur tubuh dan lompatan yang tinggi. Hal ini karena saat melakukan teknik smash, pemain harus melakukan lompatan dan memukul bola dengan kuat ketika berada di puncak ketinggian. Smash atau spike ini pun dalam melakukannya harus menghasilkan serangan yang keras dan menukik agar sulit bahkan tidak bisa diterima oleh pemain lawan. Langkah awalan. Langkah awalan normal berjarak 2,5 sampai 4 meter dari net. Kedua, tubuh rileks dan condong ke depan. Yang ketiga, berat tubuh diseimbangkan pada kedua kaki saat persiapan awalan. Tahap tolakan untuk melompat. Yang pertama, jarak kaki dan tumit menghentak tanah atau lantai. Yang kedua, kedua lengan diayunkan ke depan. Ketiga, telapak kaki, pinggul, dan badan digerakkan dengan serasi secara sempurna. Yang keempat, lakukan gerakan eksplosif dan lompatan vertikal. Tahap pukulan ketika di udara. Pertama, jarak bola di depan atas jangkauan lengan pemukul. Yang kedua, lecutkan lengan dengan cepat. Pukul bola secepat dan setinggi mungkin. Yang ketiga, perkenaan bola dengan telapak tangan tepat di tengah bagian atas bola. Yang keempat, setelah berhasil memukul bola, lengan melakukan gerakan lanjutan ke arah garis tengah badan. Yang kelima, pukulan yang benar akan menghasilkan bola top spin dan cepat. Tahap pendaratan. Yang pertama, setelah berhasil memukul bola, kembalikan tubuh ke posisi semula dengan sikap sempurna. Kedua, tubuh tetap dalam keadaan rileks dan siap untuk serangan berikutnya. Yang ketiga, mendarat dengan kedua kaki mengoper. Yang keempat, mendarat dengan lutut dan jari-jari kaki dalam keadaan lentur. Setelah mengikuti video pembelajaran teknik bola voli pada bagian smash, selanjutnya kita akan menyaksikan video teknik blok. Blok merupakan sebuah usaha membendung serangan lawan yang berupa smash agar tidak menghasilkan poin, dengan daya upaya di dekat jaring untuk mencoba menahan atau menghalangi bola yang datang dari daerah lawan. Blok terdiri dari dua. Yang pertama yaitu adalah blok tunggal, artinya adalah membendung bola yang dilakukan oleh satu orang pemain. Yang kedua, blok ganda, artinya membendung bola yang dilakukan oleh dua orang pemain atau lebih. Yang penting diperhatikan dalam melaksanakan blok, antara lain adalah memadukan langkah kaki dan kerjasama antar bloker.
dalam menentukan waktu lompatan dan arah pergerakan bola. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan teknik blok adalah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan posisi kaki yang sejajar dengan kedua tangan berada di depan dada dan posisi tangan menghadap ke arah net. Yang kedua, kemudian lakukan lompatan mengikuti arah bola yang akan dipukul oleh pemain dari lawan. Setelah mengikuti video pembelajaran teknik bola voli pada bagian smash, selanjutnya kita akan menyaksikan video teknik blok. Blok merupakan sebuah usaha membendung serangan lawan yang berupa smash agar tidak menghasilkan poin, dengan daya upaya di dekat jaring untuk mencoba menahan atau menghalangi bola yang datang dari daerah lawan. Blok terdiri dari dua. Yang pertama yaitu adalah blok tunggal, artinya adalah membendung bola yang dilakukan oleh satu orang pemain. Yang kedua, blok ganda, artinya membendung bola yang dilakukan oleh dua orang pemain atau lebih. Yang penting diperhatikan dalam melaksanakan blok antara lain adalah memadukan langkah kaki dan kerjasama antar bloker dalam menentukan waktu lompatan dan arah pergerakan bola. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan teknik blok adalah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan posisi kaki yang sejajar dengan kedua tangan berada di depan dada dan posisi tangan menghadap ke arah net. Yang kedua, kemudian lakukan lompatan mengikuti arah bola yang akan dipukul oleh pemain dari lawan. Latihan smash dan blok. Keberhasilan latihan teknik spike atau smash sangat ditentukan oleh elemen kondisi fisik antara lain daya ledak otot tungkai dan otot lengan, fleksibilitas, dan koordinasi gerak. Latihan teknik spike atau smash memerlukan koordinasi gerak level tinggi, dan karena itu harus diawali dengan pemanasan yang intensif dan menyeluruh. Latihan smash. Latihan teknik spike atau smash dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan berbagai strategi dan metode sebagai berikut. 1. Latihan memukul bola ke lantai dan dinding secara perorangan dan berpasangan. 2. Latihan fase persiapan dengan 3 langkah menuju fase utama dengan loncat dan memukul bola, ditutup dengan fase akhir dengan mendarat di lantai tanpa kesalahan. 3. Latihan 3 fase teknik spike tanpa dan menggunakan bola dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok. 4. Latihan teknik spike atau smash harus dilakukan dalam keadaan tidak lelah. Latihan blok memerlukan prasyarat relatif sama dengan teknik spike atau smash. Diawali dengan pemanasan intensif dan menyeluruh, dilakukan dalam keadaan tidak lelah. Latihan teknik blocking 1 orang, 2 orang, dan 3 orang dilakukan tanpa bola dan dengan bola.